Ustaz hari ni sihat? Alhamdulillah baik-baik. Okey Ustaz, tanpa berlengah masa, saya persilakan ya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini insyaallah kita akan mengkaji nama Allah Al-Latif, the all subtle, the most gentle and the all kind. Salah satu nama yang sangat familiar dengan kita karena biasanya sering kita ucapkan ya Latif misalnya dalam zikir kita, dan kita memohon kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, ultuf bina ya Latif ultuf bina. Tadi slide note yang saya tulis ini sudah saya kirim ke Kak H, harapannya nanti setelah kajian bisa ditadaburi lagi ya. Oke, kita ngawali dari seperti biasa makna leksikalnya. Kita awali dari Ibnu Athir dalam tafsirnya yang dikutip Ibnu Mandzur. Kata beliau, al-latif itu adalah alladzi ijtama'a lahu rifq fil fi'l wal ilmu bi daqa'iqil masalih wa isaluha ila man qaddaraha lahu min khalqih. Saya mudahkan, jadi yang disebut dengan al-latif itu adalah ar-rifqu fil fi'li. Rifqu itu dari nanti muncul kata rafiq ya, muncul kata rafiq. Rafiq itu teman, close friend, namanya rafiq. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rafiq sendiri sebenarnya maknanya adalah orang yang sangat punya empati, hanna, orang yang sangat lembut terhadap orang lain, apalagi orang yang musahabah, selalu bersama-sama, gentle and kind. Karena itu gambarannya, misalnya kalau kita lihat kata rafiq itu, misalnya seseorang yang siap menolong kita, membersamai kita, bersikap lembut kepada diri kita, menemani kita, dan seterusnya ya. Karena itu misalnya wazir, wazir misalnya juga disebut dengan rafiq, karena dia misalnya mensupport prime ministernya, membantu prime ministernya, lembut terhadap prime ministernya misalnya. Begitu pula nanti teman dalam perjalanan, misalnya ar-rafiq qabla thoriq kata orang Arab ya. Jadi murafaqah istilahnya, kemudian murafaqah. Murafaqah kalau kita menjadi teman bersama-sama terus, kita bersikap lemah lembut kepada dia, kita gentle and kind kepada dia. Masih ingat salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanyai oleh Rasulullah SAW setelah pengabdiannya yang amat sangat tulus. Beliau ini termasuk sahabat yang selalu membawa air wudhu. Rasulullah SAW mempersiapkan air wudhunya Rasulullah SAW, sehingga kalau habis sholat isya dia ini gundah mau pulang ke rumah atau berada di sekitar rumah Rasulullah SAW, karena takut-takut nanti kalau Rasulullah malam hendak keluar sementara tidak ada air untuk wudhu, maka akan tentu memberatkan Rasulullah SAW. Karena itu dia berpikir untuk sebaiknya di situ saja, gitu ya. Sehingga kemudian seringkali yang menang adalah keinginannya untuk tetap memberikan servis terbaik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang ini untuk memintalah sesuatu. Nanti pasti aku akan kabulkan. Yang menarik, orang ini setelah berpikir baru kemudian dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk menjadi murafaqatah, seperti kalimat yang diambil dari kata ini, ya, dari kata rafaqah, ya, murafaqah. Murafaqah itu ya tentu saja bersama Rasulullah SAW, membersamai Rasulullah SAW di surganya kelak. Karena tidak ada keinginan yang lebih dalam bagi dia kecuali menjadi khadimnya Rasulullah SAW, meskipun nanti tidak hanya di dunia ini, tapi juga terus kepingin yang dia lakukan adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kemudian terkenal menyatakan bahwa bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak bikathrotis sujud. Nah, kalimat yang dipakai oleh khadim Rasulullah SAW ini adalah kalimat murafaqah, ya, ambil dari kata ini murafaqah, ya, yakni yang menemani, yang membersamai, dan dia akan bersifat gentle, kind, mengetahui gambarannya yang dipakai adalah dia mengetahui selak beluknya, keinginannya, dan segala macamnya. Itu kalau diterapkan kepada manusia, ya, itu akar katanya. Nah, bayangkan lagi kalau itu diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata al-latif itu yang pertama ar-rifqu fil fi'li, ya, gentle and kind dalam perbuatan. Jadi cara dia mentreat, cara dia memperlakukan itu halus dan sangat baik, ya, namanya ar-rifq, oke. Yang kedua ditambahi dengan al-ilmu bidaqaiqil masalih, pengetahuan tentang hal yang paling kecil, yang subtle, yang sampai hal-hal sampai paling terkecil yang itu akan punya manfaat bagi orang tersebut. Ya, Dia Allah knows everything that goes on within us from thoughts and emotion. Nah, ini kalau dua ini berkumpul, ya, ijtima, ini berkumpul, ar-rifqu fil fi'li sama al-ilmu bitaqaiqil masalih, ini kumpul terus diberikan kepada seseorang, tindakannya disebut, orangnya disebut dengan al-latif. Ya. Jadi kalau ar-rifqu fil fi'l ditambah dengan al-ilmu bitaqaiqil masalih, ya, gentle and kind, terus plus knows everything that goes on within us from thought and emotion. Habis itu send you what you need out his mercy and kindness in the most subtle way, his protection and his presence with us. Sebenarnya bukan hanya kita, termasuk alam semesta, ya, itu subtle. Nah, ini semuanya kalau menimpa pada seseorang namanya al-latif. Itu penjelasannya dari Ibnu Asir, ya. Kita lanjutin lagi. Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, latafa, ya, aslun yadullu ala rifkin, sama, ya, menunjukkan makna rifkin tadi gentle and kind, wa yadullu ala sigharin fi syai', dan menunjukkan kepada teeny thing, small thing dalam segala sesuatu karena saking lembutnya, ya. Karena latafa itu lembut, ya, jadi sesuatu yang sangat lembut, yang sangat kecil. Kalau kita mungkin sekarang, dulu orang menyebut lembut itu adalah ukurannya biji. Dan biji sawi kalau orang Melayu, kalau orang Barat menyebut mustard seed, ya, yang warnanya kayak daun kuning itu, kita nyebutnya mustard seed, orang Barat. Sementara orang Melayu biasanya menyebut biji sawi. Saya tidak tahu apa sama, kayaknya sama meskipun di Malaysia. Di Indonesia kita menyebut biji sawi dulu. Sebenarnya sighar fisai itu sesuatu yang kecil, apa sajalah. Orang sekarang menyebut sebagai atom, ada lagi yang lebih kecil namanya quark. Jadi mungkin sampai hal yang paling kecil Allah tahu. Jadi dua menunjukkan karena latofa itu menunjukkan makna lembut sampai yang paling kecil sekali, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat dia, ya, atau perbuatan dia juga sedemikian lembutnya, sedemikian lembut, dan bahkan orang tidak menyadarinya seringkali, ya. Gentle and kind itu maknanya latafa yang pertama. Wal lutfu ar-rifqu fil amal, sama, ya, dengan tadi, ya,
Jadi pendapatnya sama antara Ibnu Faris sama Ibnu Athir. Yuqalu huwa latifun bi'ibadih. Misalnya kalau ada kalimat huwa latifun bi'ibadihi, dia amat sangat lembut terhadap hambanya. Maksudnya adalah kalau disebutkan bahwa dia lembut itu maksudnya dua, raufun sama rafiqun. Oke. Kita lihat lagi ya, rauf sama rafiq. Dulu ini. Rauf sama rafiq ini dipilih oleh Ibnu Faris untuk jadi kalau kita sederhanakan definisinya, rumusnya Ibnu Faris ini cukup menarik. Yang mungkin sedikit berbeda dengan yang di atasnya adalah dia menyebut latif itu dengan rauf plus rafiq, ya, rauf plus rafiq. Oke. Kalau kita ini anggap sebagai definisi yang kedua, ya. Jadi yang pertama untuk memudahkan, oke, jadi yang pertama latif adalah ini, ya, ar-rifqu wal ilm. Rifkunya dalam fiilnya, dalam perbuatan, ilmunya mengetahui. Jadi diawali dari pengetahuan yang mendalam sampai kepada hal yang paling detail, bahkan kita nggak tahu. Misalnya perasaan kita jauh sampai di dalam lubuk hati kita, atau bahkan sudah di subconscious kita yang punya impact kepada diri kita, and yet we sudah tidak sadar kalau itu ternyata masih punya impact. Misalnya Allah tahu itu semuanya. Namanya al-ilmu bitaqa'iqil masalih. Yang pertama, dengan pengetahuan ini Allah kemudian bertindak kepada kita dengan cara yang juga lembut, halus, gentle. Itu disebut dengan al-latif kalau pakai Ibnu Athir, ya. Tambahan dari Ibnu Faris yang menarik adalah latif itu gabungan dari dua hal, yaitu rauf sama rafiq. Rafiq tadi kita bahas, apa namanya rauf, ya. Kita ambil misalnya Rasulullah SAW berkenaan dengan rafiq ini, ya. Berkenaan dengan rafiq, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu rafiq, ya, rafiq. Rafiq itu yang menemani dalam apapun, yang menemani dan melakukan perbuatan yang gentle and subtle and kind. Itu namanya rafiq. Yuhibbur rifqa, dan Allah menyukai yang lembut, gentle and kind. Fil amri, dalam segala perkara. Itu Allah SWT. Karena itu Rasulullah SAW juga menyatakan innar rifqa, sesungguhnya kelembutan, ya, la yakunu fi syai', tidak akan ada dalam sesuatu illa zanahu, kecuali akan membeautify dia. Apa saja, agama misalnya, kalau kita bawa dengan lembut, agama itu akan jadi indah. Pakaian katakanlah, kalau lembut, ya, indah dia. Makanan, kalau lembut, indah dia. Semua yang sesuatu yang ada rifqa di dalamnya akan melahirkan keindahan, beautiful. Wala yunza' min syai', dan tidak akan diambil, dilepaskan ar-rifqa ini dari segala sesuatu illa sya'nah, kecuali dia akan membuat jelek sesuatu itu. Agama yang baik pun kalau kita sampaikan dengan cara yang keras, dia menjadi ugly. Karena itu rifqa, itu namanya rifqa, ya, kelembutan, kehalusan, gentle and kindness. Namanya rafiq, namanya rafiq. Rauf adalah ini penegasan tadi, ya. Ini kan saya anggap sudah ra'fah. Rauf dari kata ra'fah, ya. Rauf dari kata ra'fah, ya. Rauf itu adalah riqqatun tansya' inda huduthi durrin bil mar'ufi bihi, ya. Perasaan kasih sayang, perasaan lembut hati, perasaan empati yang muncul dari sesuatu yang negatif yang akan menimpa seseorang, dan kemudian kita jatuh iba, jatuh kasihan, jatuh
apa namanya ya, jatuh kasihan, jatuh kelembutan hati kita ini, kemudian merasa bagaimana saya bisa menolong, apa yang bisa saya lakukan, saya akan berusaha untuk melepaskan kamu dari sesuatu yang buruk yang akan menimpa pada kamu. Nah, kalau kita punya perasaan begitu, namanya ra'fah. Namanya ra'fah. Tapi bukan hanya sekedar feeling. Ya. Ini feeling yang nanti akan melahirkan perbuatan. Tapi perasaan awal ketika kita melihat seseorang yang akan dikenai mudarat atau mendapatkan sesuatu yang negatif, terus muncul dalam perasaan kita, perasaan sayang, perasaan kasihan, perasaan iba, perasaan bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahannya, namanya ra'fah. Namanya ra'fah. Nah, karena itu lihat, Ra'ufur Rahim, Ra'uf itu didahulukan. Kalau sifatnya Nabi Muhammad, Rahim dibelakangkan. Kenapa? Karena Rahim itu, Ra'uf itu, sebagian ulama menyatakan hanya khusus untuk orang Islam. Ya, sementara Rahim itu ya meskipun hanya untuk orang Islam tentu saja, tetapi dia juga bisa ke orang yang lain, tapi bukan dengan istilah Rahim, tapi istilah rahmat. Ya, misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi bukan rahim. Karena itu Allah menggunakan untuk mensifati Nabi Muhammad Rauf dulu baru Rahim. Nah, sekarang bayangin kalau Rauf sama Rahim itu campur jadi satu, namanya Latif. Oke? Saya kira itu cukup untuk melihat perbedaan antara siapa Ibnul Athir dengan Ibnu Faris. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita melihat ke Ibnul Mandzur, ya, Ibnul Mandzur dalam Lisanul Arab. Ibnul Mandzur mengartikan latif dengan ar-rafiq bi ibadihi. Latafallahu laka ay awsala ilaika ma tuhibbu birifkin. Sama ya, latif adalah rafiq ya kepada hambanya. Kalau ada kalimat latafallahu laka, Allah melembutkan kepada kalian, maksudnya menyampaikan kepadamu sesuatu yang kamu cintai dengan cara yang lembut. Allah karim ya. Kita ini misalnya Kak H sangat kepingin apukat. Saya memberikan Kak H tapi dengan cara saya kasihkan tanpa senyum. Itu apukatnya. Itu namanya masih, meskipun itu menyenangkan. Kenapa? Karena something yang diinginkan dapat, tapi tentu belum merupakan kebajikan yang perfect lah gitu. Lah, yang dimaksud dengan latif adalah menyampaikan sesuatu yang dicintai, dia sangat mengharapkan, tapi dengan cara yang lembut, dengan gentle, kind, dan segala macamnya. Jadi kalau kita mendapatkan kayak begitu itu, namanya kita sedang mengalami apa namanya kata kerja latofa. Ya. Orang yang melakukan itu namanya latif. Zat yang Allah yang melakukan itu namanya al-latif. Al-latif itu maksudnya. Masya Allah ya. Indahnya nama Allah al-latif ini. Al-latif ya. Awsala ilaika ma tuhibbu birifkin. Saya kira itu yang harus dikuatkan untuk menambahkan makna kebahasaan ya. Jadi ada 3 poin sudah, ar-rifqu wal ilm yang pertama, yang kedua rauf sama rahim, yang ketiga awsala ilaika ma tuhibbu birifkin ya. Nah, ada 3 poin. Kita lihat sekarang Raghib Al-Asfihani. Imam Raghib Al-Asfihani menyatakan al-latif idza wasafa bil jism fadad al-jisl wa huwa al-thaqil ya. Yuqalu misalnya syi'run jathal ay kathir. Latif kalau itu dikaitkan kepada fisik maka dia menjadi sesuatu yang berat ya. Kalau misalnya tapi kalau wa yu'abbaru bil latafa wal lutfi 'anil harka al khafifah, ini mana yang lebih penting, qad yu'abbaru lataif amma la tutikul hasah. Oke. Dan sesuatu itu disebut dengan lataif ya kalau dia tidak bisa dilihat dengan panca indera, saking lembutnya dia. Ya, ini ukuran ini yang mungkin yang menarik ya, subtle-nya itu ya. Ini yang mungkin tidak kita dapatkan di yang lain sebagai tambahan. Jadi
Latif itu tidak bisa diindrai dengan fisikal, karena saking lembutnya, ya, karena saking lembutnya. Dan ini nanti yang harus kita renungkan, kenapa Allah itu sebegitu lembutnya? Karena kan menarik, satu sisi kemarin kita dikenalkan Allah yang maha kuat, perkasa, dan segala macamnya. Jadi seakan-akan menampakkan kehadirannya, manifestasinya, tajallinya, gitu ya, Al-Qahhar. Sekarang kita diantarkan ke sifat Allah yang lembut, yang tahu sampai hal-hal yang paling tini, yang paling kecil, yang menariknya, yang tidak bisa kita indrai. Ya. Jadi kontras yang sangat menarik. Ya, nanti kita ambil hikmahnya. Kenapa kemudian kok demikian? Ya, karena itu menjadi tepat sifat Allah yang model al-latif ini dengan makna yang tidak bisa diindrai dengan panca indera. Dan dia lihat tahu daqaiqul umur. Ya, poinnya itu mengetahui semua hal-hal yang mendalam dari apapun saja. Jadi ini sebenarnya kalau dimudahkan, daqail umur itu mungkin untuk bahasa kita ya, yang lebih mudah adalah Allah itu tahu internal, ya, intrinsik, dan reality of sesuatu. Ya. Jadi itu namanya daqaiqul umur. Allah itu tahu internalnya, Allah tahu intrinsiknya, Allah tahu realitasnya. Nah, itu namanya latif. Jadi tahu sampai ke yang paling detail di dalamnya, hakikatnya. Reality of thing-nya itu tahu Allah SWT. Namanya al-latif. Al-latif, ya. Misalnya kita ini kalau melihat, kan gini toh, detailnya sesuatu itu sesungguhnya ada pada hal yang paling kecil. Kita ini kalau melihat orang sehat, nampaknya hanya dari luar, sebenarnya pengetahuan kita itu sangat minimalis. Karena kalau kita kepingin tahu orang itu benar-benar sehat atau enggak, dia harus siapa kan? Kita harus mencari hal yang lebih kecil lagi. Karena itu kita perlu ke rumah sakit, terus kita melakukan general check up, ada X-ray di sana, ada untuk alat pengukur detak jantung, dan segala macamnya. Karena ternyata kita tidak bisa menangkap the true reality, ya, true reality melalui apa? Yang hanya bisa nampak. Kita masuk, melihat ke jantung kita, dan segala macamnya. Orang bahkan kalau ingin tahu sampai detail apakah orang itu sehat atau enggak, mana yang paling hebat sekarang? Kalau dia sampai tahu ke DNA-nya, semakin tahu dia. Semakin subtle, semakin kecil kita, semakin tahu pada hal yang paling kecil, sesungguhnya kita semakin tahu realitasnya. Nah, itu maksudnya sifat Allah Al-Latif yang mengetahui daqaiqul umur. Yang terakhir, Allah itu amat sangat gentle and kind kepada hambanya dalam urusan apa? Untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin yang mungkin menarik dari Raghib Al-Asihani. 1, untuk menjelaskan kelembutan yang tidak bisa ditangkap lagi dengan mata. Yang kedua, Allah tahu daqaiq, dari kata daqiq. Sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa sudah masuk bahasa Jawa, namanya daqi. Daqi itu kalau orang sampai mau tahunya itu terlalu mendalam, namanya daqiq. Bahasa Arabnya daqiq, biasanya kalau kita ngomong sangat mendalam namanya daqiq. Namanya daqiq. Kalau orang Jawa ngomongnya daki. Saya tidak tahu bahasa Melayu ada enggak, bahasa Indonesia tidak ada daki, tidak ada. Kalau saya tidak tahu kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Jawa ada daki dari bahasa Arab. Okay? Jadi ada 3 poin menarik ya, dari 4 tokoh bahasa ini semua kita bisa ambil poin-poinnya yang berbeda. Ya, saya ulang lagi untuk sekedar mengingatkan sebelum kita masuk ke tokoh. Yang pertama adalah Allah itu disebut Al-Latif, dia punya pengetahuan hal-hal yang paling kecil, semuanya tadi, plus karena pengetahuannya itu, Allah kemudian akan menyapa kita, membenahi apa yang tidak tepat pada diri kita, agar terjadi proses restorasi, pembenahan, namanya islah.
yang ketika Allah melakukan restorasi itu, Allah melakukannya dengan rifq, dengan gentle and kind. Oke, itu dari Ibnu Ashir. Oke. Dari Ibnu Faris, poinnya adalah latif adalah merupakan penggabungan dari rauf dan rafi, ya. Rauf dan rafi. Rauf upaya yang menunjuk, poinnya adalah bagaimana kesusahan, penderitaan, kesedihan, bahaya atau apa saja itu tidak sampai menimpa kita karena orang punya concern, punya keinginan, punya empati agar tidak sampai kena. Dan dia akan berusaha untuk mengeluarkannya. Tetapi cara dia mengeluarkannya tetap dengan cara yang lembut dan gentle. Itu latif. Okay? Bagi Ibnu Faris. Pada Ibnu Mandzur tadi memberikan sesuatu yang amat sangat kita inginkan, cintai, tapi juga dengan cara birifqin. Pada Raghib Al-Asfihani ada 3 poin, dia tidak kelihatan, tahu sampai yang detail. Yang ketiga, Allah juga lembut dan gentle untuk memberikan hidayah kepada hambanya. Terus jangan merasa kita ini tidak dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kita terus dibimbing, hanya seringnya kita tidak sadar. Kenapa? Karena Allah bekerja dengan cara latif, dengan lembut, and subtle and gentle. Ya, itu maksudnya. Oke. Itu beberapa dari makna kebahasaan. Sekarang kita pindah ke para ulama. Ya, dari yang bukan tidak hanya melihat dari aspek kebahasaan. Ibnul Qayyim misalnya. Kata Ibnul Qayyim, kata latif berasal dari kata latofa, ya, dan kata dia itu menunjuk kepada 2 karakter. Satu, his extensive knowledge, tadi itu ya, daqaiqul umur maksudnya, atau kalau pakai yang mudah adalah extensive knowledge, sangat ekstensif, ya. Namely him being fully aware. Allah itu fully aware of the most hidden secret and the most elusive intricacies. Masya Allah ya. Allah itu tahu bahkan apa saja yang paling sudah kita sembunyikan dalam hati. Dalam Al-Quran, apa yang kita sembunyikan itu ada khafi, ya, ada akhfa, ya. Ada khafi, ada akhfa. Kalau ada sir, sorry ya, bukan khafi, sir. Surat apa saya lupa. Oke, sebentar ya, biar enak. Arabic translate. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Surah 20 ayat 7 ya. Surah 20 ayat ke-7 ya. Wa anta jahar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kata Al-Qur'anul Karim ya. Saya tulis lagi di sini untuk menguatkan. Oke. Toha. Sebentar, sorry. Oke, jadi di surat Toha ayat ke-7 Allah menyatakan wa in tajhar, kalau engkau nyatakan, engkau keraskan, engkau nampakkan perbuatanmu itu, kata Allah SWT, atau apa yang ada di dalam hatimu itu, dengan apa diungkapkannya? Dengan ucapan, ya, sehingga kemudian orang menjadi tahu yang awalnya belum tahu, ya. Kata Allah SWT, kalau engkau nampakkan, ya, apa yang tersembunyi dalam hatimu itu dengan ucapanmu sehingga nampak sekarang, ya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya bagi pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Sorry. Bagi extensive knowledge-nya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena Allah ya'lam, Allah mengetahui asir. Sir itu rahasia.
Sir itu adalah secret yang kita simpan di dalam hati, tapi kita masih ingat. Misalnya saya ingat kalau misalnya ya, saya hutang sama Kak H. Saya ingat kalau saya punya hutang, tapi wah seakan-akan saya lupa. Wah, itu namanya sir. Maka begitu ketemu Kak H, saya tidak pernah ngomong hutang. Segitu. Namanya sir. Akhfa itu rahasia yang kita sendiri sudah lupa kalau kita punya rahasia. Sama seperti kita pernah nyimpen kita simpen dulu jadi rahasia sampai kita lupa. Mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun kita bongkar almari, baru kita tahu, loh iya ya. Nah itu namanya akhfa. Akhfa. Jadi dalam Al-Quran itu dikasih dua, ada sir, ada akhfa. Lah Allah itu tahu bahkan yang kita sembunyikan dan yang kita sudah tidak tahu kalau kita punya sesuatu yang disembunyikan. Masya Allah ya. Itu sirra wa akhfa. Sirra wa akhfa. Itu yang dimaksud dengan latif. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, latif itu ada dua poin sentralnya. Yang pertama, berkenaan dengan ilmunya Allah SWT yang ekstensif, yang Allah itu fully aware ya tentang apa saja yang kita sembunyikan di dalam hati, bahkan yang paling lembut sekalipun. Itu maksudnya. Dalilnya wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Oke. Yang kedua, He's delicate, kata Allah SWT, tetapi meskipun demikian, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ini sebenarnya pernyataan Ibnu Qayyim ini sebenarnya penjelasan lebih detail dari Ibnu Athir. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya dari Ibnu Athir, cuman lebih elaboratif sajalah, elaboratif saja. Dengan kelembutannya itu kemudian kalau yang tadi bersifat pengetahuan, yang kedua itu menunjukkan amal. Allah kemudian dealing dengan makhluknya, dengan hambanya, dengan seluruh alam semesta ini, dengan cara yang apa? Lembut dan baik, dengan kindness, and in the most gentle way. Masya Allah ya. Allah, susah banget kita ini. Kita ini kadang punya ilmu, punya pengetahuan, tapi tidak menggerakkan amal. Ya, misalnya kita tahu ada teman kita yang susah, ada saudara kita yang kesusahan, ada teman kita yang kesusahan, kita tahu, kita fully aware, kita have deep knowledge about that, tapi yang menarik tidak menggerakkan amal kita. Satu, itu manusia. Yang kedua, oke, kita tahu dan tergerak amal, tapi cara kita melakukannya adalah dengan cara menghinakan dia, menunjukkan bahwa kita superior, dan seterusnya, dan itu belum latif. Masya Allah ya. Kita merasa keren karena merasa oke, I help you, oke, you have to thank. Misalnya belum baik, tapi kalau dua itu bertemu menjadi satu kita punya extensive and meticulous knowledge misalnya ya, sangat dalam, tapi sekaligus kita ini cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang kind dan subtle dan gentle, itu namanya latif. Kita ini betapa butuhnya kepada Al-Latif kemudian ya. Karena kita menjadi sadar justru yang paling tahu dengan diri saya sendiri adalah Allah SWT. Ya. Bahkan kalau orang belajar psikologi, katakanlah ada sekian banyak orang yang tidak tahu dengan dirinya. I don't know kenapa saya punya insomnia, kenapa saya kok gundah terus, kenapa saya tidak bisa happy? Saya punya uang, saya punya ini, tapi I feel empty dan segala macamnya. Penyakit-penyakit orang modern menarik. Kemana dia mencari solusinya? Allah Al-Latif. Allah Al-Latif. Karena Allah yang tahu apa yang masalah dalam diri kita. Ada apa di dalam diri kita. Allah yang tahu tadi ya, daqaiq al-masalih. Allah tahu how to repair dan segala macamnya. Itu masalahnya. Allah nanti akan punya pengetahuan. Yang kedua, Allah akan melakukannya dengan cara yang gentle and kind. Itu maksudnya ya. Sebenarnya pendapat ini sebenarnya syarahnya. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan makna dari Al-Latif itu dalam bait ini. Wa huwal latifu bi'abdihi wa li'abdihi
wal-lutfu fi awsafihi naw'ani. Itu nazam nuniyahnya dari Ibnu Qayyim ya. Ini hanya untuk tadabbur saja, tidak perlu dijelaskan. Sudah ada terjemahnya, nanti tinggal di tadabbur sendiri ya. Idraku asraril umuri bi khubrihi wal lutfu inda mawaqi'il ihsani fayurika izzatuhu wa yubdi lutfihi wal abdu fil ghafalati an dzasyani. Misalnya ya, itu dari Ibnu Qayyim. Orang Arab itu mengikat pemahaman seringkali memang dengan membuat syair, Nah, syair itu dari kata ashabus syair. Syair itu naik terus, ya, rising up atau decreasing, increasing, sorry. Jadi syair itu begitu. Misalnya kalau harga-harga itu naik terus, itu disebut dengan su'ur tsaman, karena naik terus. Neraka disebut syair karena neraka itu gambarannya adalah dia akan membuat orang, apinya itu membuat orang terus kepanasan. Karena dia akan keep increasing in term of heat. Ya. Terus makin panas. Nah pertanyaannya, kenapa syair juga disebut dengan syair? Karena syair itu akan membuat jiwa seseorang fluktuate. Seperti api yang terbakar. Seperti api yang bakar, fluktuate. Kita kalau dengerin syair atau puisi ya, atau poem yang sangat baik, bisa menangis kita. Bisa nangis, bisa ketawa, bisa sedih lagi, ya dah. Kalau kita dengerin bagaimana orang reciting atau poem atau apa ya, itu maksudnya begitu. Karena orang Arab menyebut dengan syair, oke? Okay? Dan Al-Ghazali. Ghazali menyatakan ya, none deserve this name but the one who can identify ultra fine, indistinct, unapparent interest, masya Allah ya, dan seterusnya nanti dibaca sendiri aja lah. And then can deliver them, ya Allah yang sama saja sebenarnya ya, dia yang tahu sampai punya pengetahuan, tapi lihat, can deliver them in gentle, unaggressive way to those who would benefit from them. Yeah. Hence, it is only when gentleness in action and nuance in knowledge come together that the concept latif is realized. Ini menurut saya kesimpulan yang sangat brilian dari Imam Ghazali, ya, dari Imam Ghazali. Jadi sebenarnya sama saja para ulama, cuman ini penjelasannya saja ya. Jadi jika ada gentleness dalam action dan nuance in knowledge come together, baru itulah al-latif. Ya. Sama dengan tadi sebenarnya, dengan rifku wal ilmu, sebenarnya sama saja. Ya. Sebenarnya sama saja. Jadi ada gentleness and nuance in knowledge. Ya. Jadi itu yang melahirkan latif. Melahirkan latif. Oke. Oke, kita lihat sekarang masih banyak ya. Ghazali lagi, enggak usah dah. Syekh Syakti cukup panjang. Saya skip aja, masih terlalu banyak soalnya. Dr. Ali Al-Fifi nanti dibaca sendiri. Oke. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi singkatnya latif terdiri ada 3 poin. Yang pertama, to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing, masya Allah, and to bestow with kindness. Ini berkenaan dengan perbuatannya dulu. Karena itu latif itu juga berkenaan dengan perbuatannya Allah dan sifatnya Allah SWT. Ya. Satu, kind. Yang kedua, to be thin, delicate, and refined. Untuk menunjukkan yang sangat lembut, kecil, dari halus tadi. Ya. Yang ketiga, to be subtle and to know the detail of all affair. Ini berkenaan dengan ilmunya Allah SWT. Ya, pengetahuannya Allah. Yang knows the detail of all affair. Ya, daqaiqul umur. Yang keempat, meaning to treat with regard for circumstances. Ya, Masya Allah. Allah tahu sesuai dengan apa lingkungannya, kayak apa, dan segala macamnya. Itu 4 poin yang paling penting kalau kita sederhanakan dalam bahasa kita ya, untuk memudahkan 4 makna dari
kata Al-Latif. Al-Latif. Oke. Kita sekarang lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan Al-Latif. Habis dari itu kita simpulkan. Oke, yang pertama. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Surat Al-An'am ayat 103 ya. La tudrikuhu, dia tidak dapat dicapai ya oleh mata kita, oke, oleh absar, tidak bisa dia. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan dia melihat segala yang kelihatan. Wa huwal latiful khabir, dan Allah adalah al-latif dan al-khabir Gini. Ayat ini sebenarnya saya jelaskan di belakang itu ada kaitannya dengan sini sebentar. Jadi al-latif itu dengan eksisten, al-latif dengan achievement, al-latif dengan guidance, al-latif dengan safety. Jadi kita ngawali dari kaitan Allah al-Latif dengan seluruh eksistensi ini. Oke. Kita contohnya adalah di surat yang tadi itu Al-An'am ya, oke. Bentar. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita indrai. Ini jelas sekali, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahkan meskipun Isra Mi'raj Nabi juga sebenarnya tidak melihat secara langsung. Meskipun sebagian ulama menyatakan salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad itu dianugerahi bisa ru'yah, ya, liqa Allah, ya, ru'yatullah. Karena begini, kalau Nabi Musa itu menjadi mulia karena kalimullah misalnya ya, dan seterusnya, tetapi Nabi Muhammad SAW itu diberikan kenikmatan yang paling puncak dalam kaitan kedekatannya kepada Allah SWT, karena harus ke Sidratul Muntaha dan seterusnya itu. Ya, tapi sekali lagi prinsipnya ini bukan berarti sepakat para ulama ya, yang bisa melihat itu meskipun nanti kalau kita ya nanti begitu kita masuk surga, baru nanti kita bisa melihat Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Al-Quranul Karim. Ya. Untuk sekarang, kita tidak bisa. Nah, yang menarik adalah kenapa Allah tidak bisa dilihat, misalnya. Ada sebagian orang yang mulai bertanya tentang, Ustadz, kalau Allah tidak bisa dilihat kan enak. Nah, gini ya, kadang-kadang kita ini selalu tidak sadar dengan batasan dan limitasi dari kemampuan kita, baik kemampuan fisik, kemampuan akal, dan kemampuan apapun lah. Karena itu Al-Quran menyatakan kita ini kafuron jahula, ya, jahil kita ini. Memang bahkan ada slogan-slogan kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ya, tidak ada batas, itu tidak ada ya. Yang ada adalah ketika kita tidak pernah berusaha. Satu sisi semangat yang kayak begini ini ada baiknya karena mengencourage dan memotivate orang untuk reaching yang lebih hebat lagi. Tapi sebenarnya kalau orang sadar semua bagian dari tubuh kita ini memiliki limitasi ya, keterbatasan. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat menyedihkan, ya, makanya kemarin waktu dulu kita bahas As-Sami Al-Basir, ya, kita diantarkan kenapa Allah membatasi kemampuan telinga kita untuk mendengar suara, kenapa Allah membatasi pandangan mata kita dan seterusnya. Semuanya adalah untuk kebaikan kita, karena kita tidak bisa hidup, tidak tahan kita, baik fisik kita dan emosi kita dan spiritual kita tidak mampu. Ya, tidak mampu. Saya cerita sedikit ya. Di kampung saya itu ada orang miskin. Ya, pekerjaannya adalah mencari rumput, ya, mencari rumput untuk dijual sebagai makanan sapi dan segala macam. Miskin dia.
ada proyek Tollways ya di Indonesia yang mengenai tanahnya. Karena dia orang desa dekat gunung, tanahnya cukup lumayan besar meskipun dia miskin. Tapi tanahnya tidak produktif karena memang daerahnya tidak produktif. Singkat cerita, dia mendapatkan uang 1 miliar kalau saya tidak keliru, rupiah. Ya. It's quite big money. Singkat ceritanya, dia dikasih cek oleh pemerintah Indonesia sebagai jual belinya. Karena dia orang desa, orang kampung sekali, dia tidak mau. Kata dia, saya mau cash. Karena dia tidak percaya, masa kertas ini bisa jadi duit. Dia tidak ngerti uang, illiterate dia dengan masalah financial thing, dia tidak tahu. Singkatnya yang menarik adalah, akhirnya karena dia tidak mau pakai cek, akhirnya dia dikasih cash. Begitu dikasih cash, uangnya jadi banyak, sehingga satu tempat gitu. Malam itu dia pegangin, dia shock secara spiritual. Dia shock secara rohani, karena tidak pernah dia menjumpai duit sebanyak itu. Dan subuh mati dia, meninggal dunia. Karena terlalu bergembira, Masya Allah ya. Jadi menarik, jiwa kita ini ternyata punya batasan-batasan. Terlalu sedih orang bisa mati, stres. Ya, kita kalau misalnya mengalami trauma, ya, karena misalnya kena tsunami, melihat anak yang kita cintai mati tenggelam, itu bisa gila orang, ya bisa gila. Karena memang ada batasan di otak kita itu, di feeling kita dan segala macamnya lah, singkatnya. Nah, sekarang mari kita lihat, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Allah itu terlalu indah, terlalu sempurna, haibahnya, jangan mikir Allah lah. Matahari saja kita tidak bisa melihat, ya, karena cahayanya dan segala macamnya. Rasulullah SAW menyatakan Allah itu dilapisi, bukan dalam pengertian jisim ya, maksudnya ada sekian layer of light ya, yang bahkan ketika kita baca nanti pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, itu yang nampak masih cahaya saja, dan itu sudah membuat gunung hancur. Nabi Musa pingsan, Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita ini karena nafsu saja minta sesuatu yang lebih. Padahal kalau kita benar-benar dikasih, yang terjadi adalah mudarat. Yang terjadi adalah mudarat. Ya. Saya maunya, makan kacang, ya, makan durian musangking, maunya berapapun. Tidak sadar saya bahwa itu merupakan keburukan buat saya. Karena kalau saya makan, besoknya tidak bisa jalan karena gaut, ya kan, asam urat. Itu namanya. Allah itu sekarang menjelaskan la tudrikul absar. Kita ini kalau mau mencari Allah, menggapai Allah dengan mata kita, dengan fisik kita, itu tidak mungkin. Makrifat kita kepada Allah itu tidak mungkin dicapai dengan our physical. Bisa kita faham Allah, tapi tidak akan bisa sampai jauh. Karena itu jangan dengan absar, ya, dengan yang lain lagi. Dengan akal, dengan hati, semuanya tentu harus dimanfaatkan. Dan pada ayat ini Allah menyatakan dia tidak akan bisa dicapai dengan penglihatan fisik kita, tetapi wahuwa yudrikul absar. Tapi Allah mengetahui semuanya, ya, bahkan detail semuanya. Dan Allah menyatakan wahuwal latiful khabir. Ayat ini dipakai untuk menunjukkan hubungan al-latif dengan seluruh eksistensi yang ada. Ya, Allah latif dengan yang tadi itu ya, tahu daqaiqul umur, sampai kecil details of anything, namanya latif. Ya, namanya latif. Oke. Jadi misalnya tafsir Qurtubi menyatakan al-latif al-khabir ay ar-rafiq. Saya tidak ulang lagi ya, tetap ar-rafiq. Al-lutfu minallah maksudnya taufik wal ismah, kata Imam Qurtubi. Jadi latif di sini adalah Allah itu membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar, namanya taufik. Karena itu kita mohon taufik, karena nanti diberikan mana yang benar. Dan ismah, Allah proteksi kita agar kita tidak terjatuh kepada keburukan dan segala macam. Itu tindakan dari lutfunya Allah atau latif, ya. Itu maksudnya. Latif juga diartikan dengan barrahu. Kita sudah memaknai kata bir ya. Kemarin waktu kita nama Allah Al-Bar sudah selesai ya.
Misalnya juga dimaknai dengan hidayah, hadiah. Karena misalnya kalau ada kalimat ja'atsna min fulanin latafahu, ya, ngasih hadiah. Mulatafah artinya mubarrah. Ya, mulatafah orang yang saling berlembut-lembutan, berlembut hati, maksudnya saling berbuat kebajikan yang amat banyak. Ya, oke. Imam Al-Junaid mengartikan menarik. Al-latif min nuri qalbika bil huda. Ya. Wa rabba jismaka bil ghada. Kata dia Al-Latif itu, Allah Al-Latif itu adalah yang ngasih cahaya dalam hatimu dengan hidayah. Ya, yang memberikan pada jasmanimu dengan makanan, yang menjadikan perlindungan bagimu di saat ada balak dan ujian, yang akan menjagamu saat engkau berada di dalam api, wa yudkhiluka jannatal ma'wa, dan yang akan memasukkanmu ke dalam surganya. Masya Allah. Itu semuanya perbuatan Al-Latif. Al-Latif. Oke. Misalnya Al-Quran menyatakan tadi ya, makna yang saya sebutkan tadi, kenapa kok kita tidak bisa lihat bayangan efeknya. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa sampai di miqat, ya tempat pertemuan itu, miqat berarti menunjukkan dua tempat dan waktu sekaligus. Wa kallamahu rabbuhu, dan berbicara Rob kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah SWT, arini anzur ilaik, perlihatkan kepadaku dirimu, anzur, agar aku bisa melihat ilaika kepadamu. Terjadi perbedaan di kalangan para mufassir, apakah melihat Allah di dunia itu sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang tidak mungkin. Sebentar, ada Sajad menangis. Sajad. Oke, Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada Allah, arini anzur ilai. Kata para mufassir, sebagian menyatakan tidak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia. Nah, sebagian ulama yang lain menyatakan mungkin. Kenapa? Karena Nabi itu tidak mungkin meminta sesuatu yang tidak mungkin kepada Allah SWT. Karena kalau meminta sesuatu yang tidak mungkin, itu berarti tanda kebodohan. Dan Nabi itu dijauhkan dari kebodohan. Itu argumentasi kelompok yang kedua, yang menyatakan bahwa pertanyaan Nabi Musa kepada Allah SWT agar bisa mampu melihat dirinya, itu dianggap sesuatu yang possible. Wallahu a'lam. Saya hanya menjelaskan. Qala lan tarani, Allah menyatakan sekali-kali kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal, lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia tetap di tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu bisa melihatku. Falamma tajalla, maka ketika Allah bermanifest ya lil jabal, kepada gunung, ja'alahu dakka kharra Musa sa'iqa, ya. Hancur gunungnya, Nabi Musanya tersungkur. Ya, falamma afaq, ketika kemudian terbangun, qala, apa kata Nabi Musa? Subhana tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Itu faedah yang pertama dari latifnya Allah SWT. Justru Allah itu tidak kelihatan, agar apa? Itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita, kelembutannya Allah. Sekali lagi ya, yang tidak ada, yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ya, hari ini kita diajari kelembutan ya dengan coronavirus misalnya ya. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak semuanya nanti karena terlalu panjang ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah SWT di ayat ini menyatakan wa rafa'a abawaih, ya, dan kemudian diangkat duduk ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam alal arsh, di arsh, maksudnya di kursi keagungan, kursi kerajaan saat itu, karena Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah menjadi the first person in Egypt, katakanlah, karena yang jadi raja Egypt itu Wakilah usianya masih muda karena menggantikan ayahnya, dan yang paling tahu urusan negara, urusan politik, urusan ekonomi, semuanya adalah Yusuf alaihissalam. Ya,
Karena Yusuf sudah belajar ilmu politik lama sejak di rumahnya Al-Aziz. Ya, karena itu kemudian sebenarnya the real power itu ada di tangan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena itu dihormati. Karena itu request-nya Nabi Yusuf dipersilahkan. Sehingga Nabi Yusuf membawa seluruh keluarganya pindah, ya, mendapatkan political apalah asilum, bukanlah, ini mendapatkan penduduk kehormatan, ya. Wah, Egypt sedang memberikan perayaan, ya, untuk menyambut keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu sampai ayahnya, bibinya, ibunya, ya, terus saudaranya Nabi Yusuf yang 11, apa yang dilakukan? Warafa'a abawai, orang tuanya, bapak sama bibinya atau sama ibunya Nabi Yusuf, ya, ibu tiri tentu saja, yang kemudian diletakkan di kursi kehormatan. Ini salah satu bentuk penghormatan kepada kedua orang tua, ya. Tetap kemudian Nabi Yusuf, keluarlah Nabi Yusuf, ya. Ayahnya sudah duduk begitu. Jadi dulu kalau di kerajaan, kalau ada raja keluar atau apa, ya tentu semua yang hadir di tempat itu menunjukkan respect dan honor, kan gitu. Maka menunjukkan dengan cara bowing zaman itu. Tapi bowing bukan sebagai bentuk worshipping, tapi sebagai bentuk giving respect and honor, ya. Kita ngasih kehormatan, ya. Maka kharru lahu sujada. Maka bapak ibunya dan 11 saudaranya Nabi Yusuf kharru lahu sujada. Wa qala, dan setelah itu Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, hada ta'wilu ru'yaya. Ini adalah takwil dari mimpiku dulu, min qabl, sebelumnya. Saat aku masih kecil, masih ingat, saya cerita kepada ayah saat itu, qad ja'alaha rabbi haqqa. Sungguh Allah telah mentransform mimpi saya itu sekarang, ya, menjadi reality, menjadi kenyataan. Karena mimpinya akan start dari Samsu wal Qamar, ya, dan 11 bintang yang ra'aitumuni sajidin. Waqad ahsana bi, maka amat sangat baiklah Allah SWT id akhrajani minas sijn, ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Kenapa kok disebut penjara? Padahal drama paling awal dari kesedihan Nabi Yusuf itu bukan keluar dari penjara, tapi keluar dari sumur. Ya, karena drama kehidupan Nabi Yusuf diawali dari dimasukkan ke dalam sumur. Tapi kenapa kok bukan sumur yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, tapi adalah penjara? Karena sebelum ayat ini Nabi Yusuf sudah berkata bahwa la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada caci maki, tidak ada cela-mencela hari ini. Ya, kamu saudara saya, 11-11-nya, dan saya tidak akan mau mengungkit-ungkit kesalahan itu. Nah, kalau yang diomongkan adalah masalah sumur, itu akan membuka aib saudaranya. Karena itu Nabi Yusuf yang sudah berkata, la tathriba alaikumul yaum, tidak memulai dari sumur, tapi dari sijen, ya, dari penjara. Oke. Wajah abikum, nomor 1, dia jelaskan kesusahannya, ya, yaitu ketika masuk penjara. Yang kedua, dia jelaskan kebahagiaannya. Wajah abikum, dan kemudian Allah datangkan kalian semuanya ini untukku, minal badwi, dari badui, dari desa, dari kampung, mim ba'di an-naza'a syaitan, setelah kami ini dicabik-cabik, ya, oleh setan, sehingga terjadi permusuhan antara kami dengan saudara-saudara kami. Inna, perhatikan kalimatnya, inna rabbi, sesungguhnya Robku, latif. Nah, kata latif sekarang muncul. Inna rabbi latifun lima yasha innahuwal alimul hakim. Gini maksudnya. Mari kita pikirkan, ya. Jadi ini kesadaran yang benar dari Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentadaburi latif. Orang hidup itu selalu ada dua dimensi, satu senang, satu susah. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan al-man'u wal-i'ta. Ya, al-man'u wal-i'ta. Al-i'ta, ya, jama al-man'u, ya. Oke. Kadang kita diberi oleh Allah, kadang kita dicegah oleh Allah SWT. Dan kita nggak tahu
maksudnya apa yang baik buat kita enggak tahu. Kita ini maunya dapat terus kepada Allah SWT, diberi terus. Maka begitu kita mendapat sesuatu yang negatif karena dicegah oleh Allah SWT, ya kita merasa itu kejelekan. Padahal nanti harus kita pahami, i'ta dan man'u itu bersumber dari latif. Nah, ini poinnya ya. Persis seperti makolahnya Ibnu Athaillah yang kapan hari saya tunjukkan sedikit, tapi yang penting ini ya. Jadi rumusnya di sini kalau Nabi Yusuf adalah i'ta, pemberian dari Allah, al-man'u, pencegahan dari Allah adalah al-latif. I'ta-nya mana Ustaz? I'ta-nya ja'a bikum minal badwi. Ini kalau mau dilihat rumusnya ya. Ja'a bikum minal badwi. Ini rumus untuk sederhananya, untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita lihat i'ta-nya ja'a bikum minal badwi, man'unya mana? Man'unya akhrijni minas sijan. As-sijan. Man'unya, oke? Man'unya as-sijan. Jadi hidup itu pastilah akan berkaitan antara mendapatkan sesuatu atau kita terlarang untuk mendapatkan. Dan orang yang sadar dengan sifat Allah Al-Latif akan menyadari bahwa baik dia mendapatkan sesuatu atau dia tercegah untuk mendapatkan sesuatu, sesungguhnya semuanya itu adalah bagian dari perbuatan Al-Latif. Kindness, subtle, gentle-nya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kenapa? Karena Allah punya pengetahuan yang mendetail. Kita merasa yang baik itu hanyalah i'ta. Kenapa? Karena pengetahuan kita tidak detail. Pengetahuan itu menentukan perbuatan apa yang mau kita pilih. Kan gitu toh. Menentukan feeling, menentukan perbuatan, kan gitu. Poinnya itu begitu. Logikanya. Jadi our knowledge itu akan melahirkan feeling, ya, melahirkan action, respon, ya. Itu yang bisa kita lakukan karena pengetahuan kita itu akan mendikte feeling pada kita, mendikte action pada kita dan seterusnya. Oke, akan diikutin itu. Nah, sekarang ini untuk human being. Ya, karena itu, karena pengetahuan kita limited, maka kita ini memahami positif negatif tentu saja tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bayangkan, pengetahuan Allah itu tadi ekstensif ya. Ekstensif, Masya Allah. Dan sampai detail. Sampai detail lagi. Nah, ini ilmunya Allah. Nah, ini kemudian tentu saja akan melahirkan sifat yang berbeda. Ya, Allah kemudian karena intensi bentuknya i'ta sama man'u. Dan itu dari pengetahuan yang sangat mendalam itu lahirlah perbuatan. Ya, dan perbuatannya disebut dengan ar-rifku tadi. Ar-rifku. Dan inilah yang dimaksud dengan latif. Latif itu maksudnya. Jadi kalau kita mikir dari surat Yusuf itu, Nabi Yusuf itu merasa mulai dia jadi anaknya Nabi, mendapatkan kenikmatan, diajar oleh seorang Nabi, punya ayah yang sangat soleh, tapi kemudian punya saudara yang iri. Lihat, selalu udah begitu. Dan apa dikira Allah tidak tahu? Allah tahu in detail. Bahkan sampai semua rencananya saudaranya Nabi Yusuf, Allah tahu. Bahkan Allah tahu saat kamu dimasukkan ke dalam sumur. Karena itu Allah mengirim malaikat Jibril untuk menjagamu di dalam itu sehingga kamu tidak terjatuh dan mati. Terus semuanya itu juga dalam Masya Allah ya. Dalam apa? Dalam pengetahuan Allah SWT. Dan Allah dealing dengan Nabi Yusuf itu dengan cara yang sangat lembut. Yang sangat lembut. Karena itu di belakang saya kasih di sini, what if Al-Latif had not inspired my brother, misalnya ya, to suggest casting me into the well. Ya,
Padahal niatnya tadi kan ada 3. Niatnya kan ada 3. 1, dibunuh. Ya, dibunuh sajalah. Dan seterusnya. Tapi nanti ada usul yang jangan, masukin saja dalam sumur misalnya. Siapa yang inspirasi itu? Siapa yang bekerja dengan sangat subtle, kind? Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Allah SWT. What if Al-Latif had not relocated me to Egypt to protect me from what my parent could not, to protect the world from the ensuing famine misalnya. Siapa itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana jika Al-Latif tidak mengizinkan skandal? Ya, sehingga saya tidak dikirim ke penjara. Ya, dan karena itu saya bisa ketemu dengan 2 orang teman saya, yang kemudian dengan itu akhirnya saya bisa ketemu dengan raja. Tak bisa, tak bisa. Yang selanjutnya bahkan what if Al-Latif nak kaus dan seterusnya. Padahal kalau kita pikirkan ya, masya Allah, akan ada karena perbuatan manusia, akan ada masa paceklik. Yang paceklik itu sangat lama, katakanlah 7 tahun paceklik. Oke? Dan kalau Mesir sebagai negara yang paling besar, di mana negara-negara kecil-kecil yang lain itu bertumpu kepada Mesir, oke? Kalau Mesir tidak bisa aman basic need-nya, maka tentu saja negara-negara yang kecil yang terikat kepada Mesir, ya, yang dependen kepada Mesir saat itu, wah justru dia makin akan famine duluan, akan mati duluan. Bayangkan. Jadi ini menyangkut nyawa jutaan orang. Allah sejak awal sudah tahu ini akan ada masalah yang akan kalau tidak ditangani dengan baik akan membuat jutaan orang mati. Karena kalau Egypt kelaparan, yang lain akan jauh lebih kelaparan lagi dan mati semuanya nanti orang akhirnya. Maka solusinya adalah dipilihlah seorang laki-laki yang masih kecil, namanya Yusuf alaihissalam. Dan Allah memberikan kehidupan kepada Yusuf yang kalau kita lihat upside down, ya, seterusnya semuanya. Tapi kalau kita pikirkan semua perjalanan Nabi Yusuf, mulai dari sumur, ya, berpindah lagi ke istana, pindah lagi ke, semuanya itu adalah dari nama Allah Al-Latif. Karena begitu direnungkan akhirnya, Masya Allah, ya, hidup yang macam-macam itu ya, itu semuanya adalah kata Nabi Yusuf, latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia lihat, inna rabbi latiful lima yasha, Masya Allah. Jadi kita itu nanti begitu, kalau kita ini hidup, kita ini pasti punya hal positif, hal negatif. Kita kadang mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kadang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Apa caranya agar kita ini tidak galau, tidak susah dan segala macamnya. Sadari itu bagian dari latifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masih banyak ini. Saya singkatkan. Yang ketiga, Al-Hajj. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i fatusbihal ardu mukhdarra innallaha latifun khabir. Allah yang menghidupkan bumi, menurunkan hujan sehingga bumi mengeluarkan rumput-rumputan, tanam-tanaman, itu juga bagian dari latifnya Allah SWT. Kita hanya mengerti di daerah sana hujan, di sini tidak hujan. Sana tumbuhannya anggur, yang di sini tumbuhannya ketela, yang sana mana. Itu semuanya dari extensive knowledge-nya Allah SWT dan detail. Ya, itu juga Al-Quran menggunakan hujan sampai tanam-tanaman dan segala macam sebagai bagian dari manifestasi dari latifnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau di surat Luqman bahwa Allah tahu in detail terhadap hal yang paling kecil yang sampai mungkin menurut akal tidak mungkin bisa kita ketahui, ya. Sebagaimana kalimatnya kata Luqmanul Hakim, ya bunayya innaha intakum mithqalah, kalau kamu punya satu biji yang sangat kecil, saya katakanlah mustard seed min khordalin, ya, mustard seed, fatakun fi sakhrah, tapi satu biji yang kecil tadi itu terletak di dalam satu batu yang besar, yang batu besar itu tidak jelas, mungkin ada di langit, mungkin ada di bumi. Apakah mungkin manusia bisa mendatangkan lagi? Hampir tidak mungkin. Satu, berapa juta batu yang ada. Jangankan hanya di bumi. Apalagi kalau tambah di angkasa. Wong ini cuman ada biji, ada di dalam batu,
Batunya tidak tahu, bisa di langit, bisa di bumi. Lah, untuk begini ini untuk menunjukkan apa? Lemahnya kita. Tidak mungkin kita ini dengan cara apapun bisa dapat biji tadi. Nah, tapi Allah menyatakan ya'ti bihallah. Dengan sangat mudah Allah bisa mendatangkan kembali itu. Innallaha latifun khabir. Latif muncul lagi. Lah, pengetahuan Allah yang sangat detail kayak begitu itu, yang subtle ya dan segala macamnya. Itu adalah latifnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-Ahzab. Ya nisa an-nabi. Aduh, ini kalau kita perhatikan ayat ini berkenaan dengan nanti ya, kalau kita bicara hadisul ifki, ya, nanti ada kalimat lutaf juga, kelembutan Rasulullah SAW kepada Khadijah, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga mendengarkan kata latif. Biasanya Nabi lembut, ramah, ya dan segala macamnya. Tapi ketika hadis ifki, Rasul tidak menampakkan kelembutan. Karena itu Aisyah nanti berkomentar, aku tidak melihat lutaf, kata Aisyah, dan melihat kelembutan itu pada Rasulullah SAW. Karena kasus hadisul ifki ya. Oke. Ini berkenaan dengan tabarruj ya, tabarruj. Setelah diperintahkan oleh Allah SWT agar istri-istri Nabi itu tidak boleh bersolek sebagaimana atau menampakkan kecantikan sebagaimana caranya orang jahiliyah dulu menampakkan kecantikan ya. Yang kedua disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh taat kepada Allah dan Rasul, dan bahkan dengan itu semuanya nanti mereka akan disucikan dari segala macam kejelekan. Setelah itu lihat ayatnya, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Terus disuruh banyak tinggal di rumahnya sebagai posisinya sebagai ummul mukminin ya. Akhirnya dinyatakan innallaha kana latifan khabira. Jadi perhatian Allah kepada istri-istri Rasul, ya, istri-istri Rasul, mulai dari sisi tabarruj, ya, yang bagian luarannya, bagian fisik, ya, itu perhatian Al-Quran, perhatian Allah Al-Latif kepada istri-istri Nabi, ya, jangan tampakkan kecantikanmu dengan cara yang seronok sebagaimana bukan seronok ya, seronok bahasa Indonesia baik. Ini dengan cara yang tidak tepat sebagaimana orang jahiliyah. Yang pertama, yang kedua dirikan sholat, semua yang ke dalam. Allah yang ngatur mulai bagian yang dalam sampai yang fisik, sampai yang paling dalam, sampai Allah menyatakan kamu akan saya bersihkan sehingga tidak ada kejelekan sama sekali. Wa yutahhirukum tadhira. Nah, dengan itu semuanya, itu pekerjaannya siapa? Latif. Demikian juga kita. Apa dikira Allah tidak caring sama fisik kita, sama emosi kita, sama spiritual kita, sama ruhani kita, sama hidayah kita, Masya Allah ya. Itu Al-Latif, itu Al-Latif. Oke, banyak banget ya. Oke, ini Asy-Syura makin banyak, nanti dibaca sendirilah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Maknanya banyak sekali. Misalnya Imam Qurtubi mengartikan kata latif di sini. Kalau tafsir Qurtubi yang paling detail saat menjelaskan latif, Allah al-Latif adalah di surat Asy-Syura. Ya. Jadi misalnya untuk mana al-Latif dia kutip semua pendapat baik dari kalangan sahabat dan tabi'in sampai berapa? Sampai 18. Ya, Masya Allah, terlalu banyak lah. Tapi secara singkat sebenarnya isinya sama saja dengan apa yang sudah kita kaji mulai dari leksikal tadi sampai para sarjananya. Salah satunya misalnya Ibnu Abbas mengartikan latif hafiyun, ya, lembut, halus, tersembunyi, ya, kayak begitu-begitulah. Barun bihim sama, ya, sangat melakukan perbuatan baik yang sangat banyak. Rafiqun bihim, latifun bil bir. Jadi sebenarnya sama saja, karena itu bolehlah kita skip ya. Oke. Nanti dibaca sendiri. Nah, saya ingin contohin bagaimana juga latifnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada kisah tentang seorang Yahudi, pendeta Yahudi atau rabai Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Saya ambil dari Mu'jam Al-Kabir li Tabrani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kisahnya menarik. Zaid bin Sa'nah ini adalah pendeta yang
termasuk yang paling alim di Madinah. Dan dia ini sebagaimana orang-orang Yahudi yang knowledgeable mengetahui bahwa sekian banyak ciri-ciri Nabi Muhammad yang digambarkan di dalam kitab Taurat itu sebenarnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Tetapi Zaid bin Sa'nah ini melihat ada dua hal yang harus dia buktikan apakah memang dua sifat itu dimiliki oleh Rasulullah. Kalau dua itu ada, maka dia sudah pasti masuk Islam. Karena ciri-ciri yang lain sudah sesuai. Tinggal dua ini. Yang pertama, cirinya adalah yasbiku hilmuhu jahlahu. Ya. Hilm itu sabar atau kemampuan diri menahan emosi. Yang mestinya marah jadi tidak marah. Yang mestinya sabar tidak reaktif. Jadi hilm itu tidak reaktif, tidak temperamental, tidak reaktif, tapi cenderung bisa holding his emotion and anger, ya, atau seringkali diterjemahkan dengan sabar. Tapi sebenarnya berbeda. Hilm itu lebih hebat lagi dari sabar, ya. Rasulullah SAW itu jika hilmnya lebih mendahului jahilnya. Jahil itu istilah yang dipakai untuk orang yang tidak bisa ngontrol emosi, tidak ngontrol syahwatnya. Makanya dia dianggap orang jahil. Ya, kenapa kok minuman keras? Tidak bisa ngontrol syahwatnya. Kenapa zina? Karena dia tidak bisa ngontrol syahwatnya. Dan seterusnya, seterusnya. Ngomong ngawur-ngawur, gossiping, kenapa? Karena dia tidak bisa ngontrol tidak bisa ngontrol jiwanya, tidak bisa ngontrol emosinya. Karena itu disebut dengan jahil. Lah ciri Nabi itu dia lebih sabar. Amarahnya itu lebih bisa dikalahkan dengan cara apa? Dengan cara hilmnya dia. Oke, yang pertama. Yang kedua, la tazidu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Kalau kita makin meningkatkan emosi dia, emosi Nabi, kita memang bikin gara-gara agar memantik emosinya, ya, sehingga dia bertindak jahil, maka memang aduk-aduk kita bikin cara bagaimana agar dia marah, dia dan seterusnya, namanya jahil, maka tidak tambah bagi Nabi kecuali makin sabar lagi. Jadi dua ini yang kepingin. Sampai kemudian suatu hari dia pergilah menuju Rasulullah SAW. Nabi saat itu sedang kedatangan tamu dari satu kampung. Dia berkata ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata dia, inna busra qaryata bani fulan qad aslamu. Ya Nabi, di kampung kami ini orang-orangnya sudah masuk Islam. Dan mereka ini berombong-rombongan masuk Islam. Wa kuntu haddatstum, dan saya ini telah berkata kepada mereka, jika kalian beriman semuanya, atahumur rizqu ghadran, Allah akan ngasih rizki sama kamu dengan sangat banyak, kata dia. Asalkan kamu mau beriman, rizkimu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, ternyata sekarang ini kami ditimpa dengan kesusahan, paceklik. Susah kami secara ekonomi selama tahun ini. Nah, hujan juga belum turun dan segala macamnya. Dan saya ini takut ya Rasulullah, orang-orang itu akan keluar dari Islam dengan sangat mudah. Sebagaimana waktu dia masuk Islam juga dengan mudah. Itu yang saya takutkan. Karena itu, jika engkau masih memiliki harta di Baitul Mal, kami minta agar kami diberikan harta dan untuk kami bawa ke kampung kami. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib yang ada di sekitarnya. Kata Ali bin Abi Thalib, nggak ada ma baqiya minhu syai'. Ya, kata Ali menyatakan nggak ada ya Rasulullah, Baitul Mal kosong sekarang. Oke, akhirnya ini yang dicari-cari kesempatannya oleh Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah kemudian fadanautu ilaih, maka aku mendekati Rasulullah SAW. Fakultu, dan aku berkata, ya Muhammad, halaka an tabi'ani tamran ma'luman min haidin bani fulan ila ajalin kata-kata. Kira-kira singkatnya, Muhammad, gimana kalau saya ngutangin sajalah? Yuk, saya kasih hutang kurma, sekian, saya kasih emas, kamu nanti kamu bisa membayar dalam tempo waktu segini. Singkat cerita, deal. Nabi Muhammad hutang kepada orang Yahudi ini. Kemudian ada orang Ansor mati, ya. Jadi setelah penguburan dan segala macam, Zaid bin Sa'nah ini kemudian mendekati Nabi Muhammad SAW.
Zaid bin Sa'nah ini hutangnya sebenarnya jatuh temponya masih kurang 2 atau 3 hari. Tapi memang dia sengaja untuk memantik emosinya Rasulullah SAW. Ataituhu, ya, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW, fa'akhadtu bimajami'i qamisihi, dan kemudian orang sekarang ditarik sini, jadi bajunya ini ditarik begini oleh dia, direnggut secara kasar. Kenapa? Untuk memantik amarahnya Nabi. Waridaihi, dan sarungnya, ditarik bajunya. Wa nadartu ilaihi biwajhin ghalid. Ya. Dan yang menarik, aku melihat kepada Nabi Muhammad itu dengan wajah yang marah, yang keras, yang tidak ada belas kasihan. Sengaja dipasang begitu. Tangannya menarik baju Rasulullah, wajahnya dibikin keras, kejam, ya, ghalid. Kemudian aku berkata kepada Nabi Muhammad, "Ala taqtadiyani ya Muhammad haqqi." Hei, Muhammad, kamu itu tidak membayar hutangmu ya, itu kan hakku, bayar hakku itu. Fawallahi, maka demi Allah, ma'alimtukum Bani Abdul Muthalib al-Muttal, kata dia. Memang yang aku ketahui itu memang kalau orang dari anak keturunannya Abdul Muthalib, ya, itu memang susah bayar hutang itu, suka nunda-nunda. Walaqad kana li bi mukhalatatikum ilm, kata dia. Wa naratu ila Umar. Setelah diomongin begitu Rasulullah SAW, aku melihat Umar. Wa idzan ainahu tadurani fi wajhi al-falakil mustadir. Aku melihat Umar kelihatan sangat marah. Aku melihat matanya itu bunder sekali, melotot karena memarahi siapa? Memarahi Zaid bin Sa'nah, melotot, ya. Summa romani bibasarihi. Ya, seakan-akan dia memanahku dengan pandangan matanya. Faqala, apa katanya Umar? Melotot Umar, seakan-akan sudah hendak menerkam dia. Apa kata Umar? Ya aduwallah, hai musuhnya Allah. Atakul Rasulullah SAW, kamu berani-beraninya ya ngomong seperti itu kepada Rasulullah SAW di hadapanku. Watasna'u bihi ma'ara, kata dia. Penggal kepalamu, gampangnya begitulah, ya. Singkat cerita, Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya Umar, jangan ya Umar. Ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadza. Kata Rasulullah SAW melihat Umar, mengkuling Don Umar, dan kata Rasulullah, enggak Umar, biarkan Umar, karena memang saya punya masalah dengan orang ini, saya berhutang pada dia, dan dia punya hak untuk meminta hutangnya. Ya, setelah itu Rasul tanya sama dia, memangnya kurang berapa hari jatuh temponya? 3 hari ya Rasulullah. 2-3 hari. Nah, ini kurang ajar. Memang sengaja dia untuk memantik kemarahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menarik, waktu Rasulullah ditarik bajunya, dengan cara dengan menggunakan ucapan yang keras dan tidak lembut itu, Rasulullah SAW tetap mampu menjaga dirinya, tetap lembut, tetap kain, tetap subtle, itu namanya. Sehingga terbukti tadi, yasbiku hilmuhu, ya, lebih mendahului kesabarannya, ya, atau kemampuan dia untuk tidak emosional dibanding kebodohannya. Dan apabila orang yang berusaha untuk memantik kejahilan Nabi itu makin memperberat, maka kesabaran Nabi juga makin menguat. Singkat ceritanya bagaimana? Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar, kata Rasulullah SAW, oke, kamu pergi ke Baitul Mal, ambil sebanyak hutangku kepada dia, wazidhu ishrina so'an min tamar, tambahi kasih dia 10 sok tamar. Katakanlah kalau sekarang 25 kilo lah, kasih dia itu. Setelah itu udah Umar pergi ngambil bagiannya, kemudian dilebihi dengan, katakanlah kalau bahasa sekarang 25 kg kurma. Setelah diberikan, terus kaget si Zaid bin Sa'nah ini. Kata dia, ma hadhihi ziyadah. Saya hutangnya segini Umar, ini kok tambahan ada 25 kilo kurma. Apa ini? Ma hadhihi ziyadah. Faqala Umar kemudian berkata, Rasulullah SAW, Rasul memang merintahkan kepadaku an azidaka makana kata dia. Rasul memang merintahkan kepadaku untuk menambahi sekian karena berterima kasih karena kamu sudah menghutangi
Rasulullah SAW untuk kepentingan umat Islam. Ya, orang ini kemudian berkata, wa ta'rifuni ya Umar. Umar, kamu tidak tahu tak siapa saya ini sebenarnya? Kata Umar, la, man anta? Saya tidak tahu siapa Anda. Kata dia, ana Zaid bin Sa'nah. Aku ini Zaid bin Sa'nah. Oh, kata Umar, benar kamu Zaid bin Sa'nah. Kamu rabai Yahudi itu, ulama yang terkenal di kalangan Yahudi itu. Kultu al-habru, iya. Saya ini ulamanya orang Yahudi. Kata dia, fama da'aka an fa'alta bi Rasulillah SAW, ma fa'alta wa qulta lahu ma qulta. Kata dia, kamu ngapain? Kalau kamu itu memang ulama, kenapa kamu berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW? Dan kamu kemudian berkata dengan kata-kata yang tidak senonoh itu kepada Rasulullah SAW. Lihat Zaid bin Sa'nah. Ya Umar, wahai Umar, kata Zaid bin Sa'nah, lam takun min alamatin nubuwah, tidaklah sebagian dari tanda-tanda kenabian, syai'un illa qad araftuhu. Semua tanda-tanda kenabian itu aku sudah tahu semuanya. Fi wajhi Rasulillah, di wajahnya Rasulullah SAW. Hina nadhartu ilaih, ketika aku melihat wajahnya, illa snatain, kecuali dua hal saja. Lam akhbarhuma minhu, aku tidak bisa mendeteksi dua ini dari wajahnya Rasulullah SAW, yang kata dia satu, yasbiku hilmuhu jahlah wala yazidul jahlu alaihi illa hilma. Hilma, kata dia. Singkatnya, faqad ahbirtumuha fa asyhaduka ya Umar. Sekarang setelah kejadian ini aku tahu Umar, dua sifat terakhir yang aku belum punya bukti bahwa Rasulullah itu mencocoki, sekarang udah plak. Saya berusaha memantik amarahnya, dia malah sabar. Saya makin kenceng untuk memarahi dia, dia malah tambah sabar lagi. Karena itu Umar, fa asyhiduka ya Umar, anni qad raditu, bila saksikan Umar, aku ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, dan dia membaca syahadat. Dia pergi kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Yang menarik kemudian apa? Wa amana bihi, dia beriman, wa saddaqahu, dia sedekah, wa baya'ahu, dan dia berbaiat, wa syahida ma'ahu masyahid katsirah, ya, banyak orang menyaksikan keislamannya, ya. Tapi yang paling menarik, dia juga memberikan hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kenapa begini? Karena Rasul mentadaburi dan hidup dengan nama Allah Al-Latif. Al-Latif. Lihat, ya, dengan kelembutan. Rasul tahu, ya, karena itu Rasul entertainingnya dengan cara yang lembut dan segala macam. Satu sisi kalau kita lihat Rasulullah. Yang kedua, itu juga perbuatannya Al-Latif, Allah SWT. Dikira Allah tidak tahu apa yang berkecamuk di dalam hatinya si pendeta Yahudi itu. Dan bagaimana Allah mengadres yang selama ini dipikirkan, yang membuat gundah gulana pendeta Yahudi itu. Allah punya caranya sendiri yang Masya Allah menarik, yang wise, yang gentle. Ya. Sementara dia caranya, dibuktikan begitu. Tapi Allah caranya, Masya Allah, yang buat dia shocking, dia Masya Allah. Itu namanya Al-Latif. Al-Latif. Oke? Assalamualaikum Ustaz. Maaf Masih sangat banyak, tapi saya skip sajalah. Kita langsung saja ke ini, masih banyak. Uqbah bin Amr, dibaca sendirilah. Aqra bin Habis, beberapa hadis tinggal, tapi saya tidak usahlah dibaca sendiri nanti, karena masih banyak. Oke, how can you live by this name? Tinggal 2 menit mungkin. Yang pertama adalah be gentle and kind to others. Kalau kita mau tadabbur terhadap nama Allah Al-Alim, adalah satu, be gentle and kind to others. Ya, Allah sangat gentle, Allah sangat kind kepada diri kita di dalam, Masya Allah. Mestinya kalau kita pikirkan tentang dosa-dosa kita ini sudah diadab, kita ini sudah tapi Allah terus, ya, dengan gentle and kindnya bimbing kita untuk mendapatkan iman. Kalau kita punya kesusahan, Allah pelan-pelan merubah diri kita sehingga kita kemudian seakan-akan, ya, tahun lalu kita punya masalah, seakan-akan tidak bisa keluar dari masalah itu. Kalau kita renungin sekarang, di mana masalah itu? Sudah selesai masalah itu, Masya Allah, dan segala macamnya. Namanya
Karena itu, kalau kita menyadari Allah sebagai Al-Latif, kita pun mestinya juga bersikap gentle and kind to others. Yang kedua, reflect on yourself, ya. Reflect on yourself and your surrounding. Refleksi, lihat segala sesuatu, ya. Bagaimana misalnya radio wave, ya, gelombang radio, they can be seen, but they bring much benefit for us. Masya Allah, iya ya. Radio tidak kelihatan, tapi begitu kita pasang alat, kita bisa dengerin, ada kajian, kita dapat manfaat dari radio. Begitu juga air, segala macam lah, udara tidak kelihatan, tapi dengan udara saya bisa bernafas. Nah, terus kalau mikir begitu, Allah memang tidak kelihatan. Tapi jangan dikira Allah tidak ada manfaatnya buat kita, tidak taking care kita, tidak dealing dengan kita dengan cara yang mengagumkan. Kalau gelombang radio, gelombang TV, ya, terus WhatsApp group dan segala macam yang semuanya menggunakan satelit yang kita nggak tahu itu frekuensinya kayak apa, nggak kelihatan, 4G, 5G dan segala macamnya. Itu mestinya membuat kita apa? Makin mencintai Al-Latif, makin menyadari Allah itu selalu ada, ya, dan selalu mengarahkan kita kepada kebajikan. Yang ketiga, grow your love and amazement for Al-Latif. Ya, tumbuhkan cinta dan kekaguman kita kepada Al-Latif. Ya, makin cinta sama Al-Latif dengan semuanya. Ya Allah, betapa lembutnya Engkau mencintaiku. Ya, betapa lembutnya Engkau berbuat baik kepadaku. Ya, dan seterusnya. Bahkan terhadap diriku yang aku tidak tahu apa kebaikan. Sekarang kita yang gini ya, contoh dari perbuatan Al-Latif. Misalnya lah, saya dulu di jurusan fisika, dan saya merasa karir saya adalah fisika. Karena saya dulu mulai dari, ya ini bukan untuk menunjukkannya, maksud saya mulai dari primary school sampai high school, saya selalu ranking number 1. Wah, saya good in mathematics, good in physics, I love mathematics. Karena itu saya kepingin jadi seperti Einstein. Oke. Saya masuk ke fisik. Tapi kita nggak tahu apa yang baik untuk saya nggak tahu. Itu yang pengetahuan saya. Karena saya anak desa, taunya orang pintar itu Einstein, dan satu-satunya yang saya tahu, I want to be like him. That's it. Itu saja. Tapi lihat, Allah menggiring kita ke tempat yang lain. Ya, saya diletakkan di pondok dan segala macam, dibikin cinta. Dan sekarang saya mengerti, ya Allah, andaikan saya hanya misalnya belajar fisika saja, saya kayaknya kecewa dengan hidup saya. Bukan apa-apa, karena mungkin maksimal yang saya bisa lakukan hanyalah mengajar fisika. Saya tidak bisa menghasilkan produk fisik yang punya manfaat. Alhamdulillah Allah kasih saya kekacauan saat itu, sehingga saya kepingin sekali untuk belajar Quran. Ya, sehingga saya meminta orang tua saya untuk bisa kuliah lagi di tafsir dan segala macamnya. Itu semuanya kan kalau kita pikirkan, kapan sekarang? Sekarang setelah jadi orang, setelah punya anak, ya Allah, thank you Allah. Ketika dulu kita itu maksudnya. Nah, renungkan itu dengan cara apa? Sehingga kita makin terima kasih Allah. Sehingga kita ini misalnya anak kita atau siapapun saja, kita tidak terlalu kecewa lah kalau ada pencegahan, ada sesuatu yang tidak terjadi. Kita punya cara, karena kita tahu Allah juga bekerja di situ. Ya, ada Al-Latif. Ya, jangan dikira semua hidup ini hanya kita, enggak. Hatta coba renungkan kalau Allah itu bukan Al-Latif, renungkan ya. Fir'aun kurang apa? Kurang ajarnya. Bunuh ribuan anak yang masih baru lahir. Ya, bunuh orang Kipti dan segala macam. Untuk orang sekeras Fir'aun, 2 nabi diutus oleh Allah SWT. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Bukan untuk menghukum. Faqul lahuma qawlan layyina, kata Allah SWT. Pergi kamu, idhab ila Fir'aun. Ya, datanglah kepada Fir'aun. La'allahu yazakka, mungkin dia mau mensucikan diri. Pastikan ucapanmu ucapan yang lembut. Ya Allah, ini untuk Fir'aun. Ini bukti apa? Bukti Allah Al-Latif. Yang diperlihatkan contohnya bagaimana perbuatan Allah kepada Fir'aun di Al-Quranul Karim. Untuk nunjukin itu loh kerjanya Al-Latif. Kok bisa ada anak orang sekarang yang merasa saya tidak ditolong sama Allah. Allah tidak peduli sama saya kok masalah banyak dan segala macamnya. Bandingkan.
Sejelek mana Anda dengan Fir'aun? Kalau Fir'aun saja seperti itu sikap Allah, ya, perbuatan Allah untuk membenahi Fir'aun, untuk kindness, ya, untuk apa namanya, being gentle kepada Fir'aun, apalagi kepada kita. Jadi kita kemudian hidup itu tidak hanya berdasarkan nafsu yang membimbing kita. Orang itu kalau hidup berdasarkan nafsu kan gini, maunya dapat terus, itu terus. Karena maunya itu, sehingga hidup itu sebenarnya driver kita nafsu. Cirinya adalah I got something. Because I got something, I achieve something, I'm happy. Therefore, I'm happy. Itu saja gaya hidup kita, kebanyakan orang. Dan itu yang membuat dia kebahagiaan yang semu. Kalau kita belajar Al-Latif, kita juga akan menyadari, bukan saja karena saya mendapat sesuatu, saya bahagia. Tapi ketika saya tidak mendapatkan sesuatu, saya bahagia. Masya Allah. Karena ada Al-Latif. Karena ada Latif. Kita mulai belajar itu. Kita mulai belajar itu. Belajar untuk menerima bahwa hidup ini bukan hanya berdasarkan usaha pribadi kita. Ada sekian banyak variabel. Ada faktor cunningness, ada faktor orang lain, ada faktor structural, ada faktor cultural, ada faktor macam-macam. Dan yang paling juga berpengaruh adalah tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada yang kecewa, ada yang tidak terjadi dalam hidup kita, kita ini jadi jauh lebih mudah untuk merestore diri kita sendiri. Karena itu yang seringlah grow your love and amazement for Al-Latif. Have the right intention in all you do. Ya, ini juga penting. Kenapa? Karena Al-Latif knows all you do. Masya Allah. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, karena itu pastikan kita punya niat yang baik. Ya, kapan? Every minute detail, every thought, every desire, every intention. Allah tahu semuanya. Karena itu pastikan ya kita baik. Before you do anything, ask Allah. Sebelum kita melakukan apapun, doa sama Allah. Am I really doing this for Allah or for something else? Tanyain sama diri kita. Apakah saya melakukan ini untuk Allah atau untuk yang lain? Jadilah orang yang lembut hatinya. Masya Allah ya. Yang itu indah sekali kalau kita bisa hidup dengan nama Allah Al-Latif. Yang terakhir, make doa dengan Al-Latif. Ya. Kalau kita sumpah, kalau kita sedih, kalau kita ingin mendapatkan kelembutan Allah, hati keras, bacalah Al-Latif. Ya Latif, ultuf bina. Ya Latif, ultuf bina. Ya Allah, yang maha lembut, yang maha penyayang, yang maha baik, lembutkan kami ya Allah. Ya Latif, ultuf bina. Ya Latif, ultuf bina. Itu saja, ada beberapa poin yang tidak saya jelaskan karena waktunya terlalu panjang kayaknya. Silakan nanti dibaca sendiri. Saya sudah send kepada Kak Ha. Demikian mungkin Mbak Atira, anak saya ini Atira. Alhamdulillah Kak Ha, Ustaz. ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasan berkenaan Al-Latif pada hari ini. Oh, sangat banyak yang kita dapat pengajarannya. Belajar bahawa Allah itu gentle and kind, bukan saja pada sifat dan perbuatannya tapi juga pada extensive knowledge yang dia tahu. Ustaz. Okey Ustaz, sebelum kita tutup, boleh ke saya buka satu soalan daripada Boleh, sahabat? insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat, dipersilakan. Sesiapa yang nak tanya? Bersama-sama dengan kita ada 39 orang. Ataupun Mak Ha, mungkin Mak Ha nak respon. Mak Ha sekarang lagi lembut jadi tidak kelihatan. Betapalah Kak Ha sebenarnya sangat menginginkan untuk memiliki sifat-sifat Al-Latif itu, Doktor. Sebab Kak Ha ni backgroundnya seorang yang agak keras, agak straightforward. Kak Ha membayangkan bestnya kalau
Yelah, tapi itulah perkara yang seharusnya Kak Ha pelajari. Macam mana bayangkan kalau dengan antara sesama, be kind, be gentle. Benar Kak? Itu kan doktor, satu proses menundukkan keegoan kita tu. Because Ya, saya ya. rasa budaya kita lah, kalau Kak Ha ke Indonesia doktor, kadang-kadang kita orang rasa amazed dengan orang Indonesia ni. Kerana budaya gentle, kind, especially kalau orang-orang muda dengan orang-orang yang lebih dewasa, kan? Kadang Kak Ha fikir macam ni, ya Allah, dia Ya. orang Kalau di kampung Kak, kalau di kota sudah sudah banyak yang Oh, berubah. ya doktor. Iya. Itulah, tapi setakat yang Kak Ha jumpa ni, tapi Kak Ha rasa kawan Kak Ha di Indonesia kalau tengok kita orang kan doktor, pening juga sebab Iya. kita ni di Malaysia ni dia jenis straightforward, and then dah kurang sangat lah nilai-nilai gentleness tu. Ya, ya. Macam itulah. Jadi Kak Ha, yalah, seharusnya budaya dan tabiat itu perlu dihidupkan semula. Ya, ya. Dan itulah pentingnya kita bertadabbur dengan Asmaul Husna ya, karena kita semakin benarlah bahwa kebaikan itu semakin kita memakrifai Allah Subhanahu wa taala dengan makrifah yang benar dari kitab sucinya. Memang akan mengantarkan kita satu, kita akan memakrifai Allah dengan cara baik dan hasilnya adalah itu pasti akan merubah diri kita. Karena dia akan menjadikan identity buat diri kita. Terus kita tahu kemana kita, mau kayak apa kita, dan segala macamnya. Karena itu menurut saya, tentu saja ini tidak bisa hanya sekali kemudian selesai. Enggak. Ini harus terus kita kaji sendiri, terus ditelaah, ditadaburi. Karena ya kita sering lupa dan segala macamnya. Tapi saya juga merasa bersyukur Kak Ha meminta kajian tadabbur, karena dengan itu kemudian makin apa yang biasanya dipikir seperti sudah biasa saja, tapi ternyata begitu kita dalami, makin dapat lagi, makin kita mendapatkan sesuatu yang Masya Allah, ternyata begitu indahnya nama-nama Allah SWT. Dan karena itu kenapa kita diminta berdoa ya dengan Asmaul Husna. Doa itu kan simbol ketika kita membutuhkan sesuatu, ya luapan hati kita dan segala macamnya. Kenapa Allah fad'uhu biha? Kenapa kita disuruh dengan itu? Karena memang setiap nama Allah SWT relate dengan kondisi diri kita, dengan kehidupan kita dan seterusnya. Dan ini mestinya yang sudah sejak awal menjadi cara kita mengkonstruk pribadi kita, personality kita demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan kenapa periode Mekah 13 tahun itu adalah periode tauhid, sebenarnya kan kalau dalam bahasa yang lain periode Asmaul Husna kan sebenarnya itu untuk memantapkan. Baru setelah itu bicara hukum. Madinah kita sudah bicara hukum. Ya. Bayangkan kalau orang sudah mengenal Al-Latif, maka untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada aturan Allah, itu kan something very easy sebenarnya. Karena kita sudah tahu siapa yang memerintah kita. He is Al-Latif, He is Ar-Rahman, He is Ar-Rahim, Dia Al-Bari, Dia Al-Ghaffar, Dia Al-Qahar. Tidak mungkin ada penolakan dari nafsu itu. Itu yang menurut saya, ya Allah, betapa malunya sebenarnya kita ini berinteraksi dalam agama ini kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Kak Ha, I have to go to Pasuruan, ke pesantren kali ini di pondok mau melakukan pengecoran untuk asrama putri. Saya mau ke sana habis ini untuk memantau sekaligus ada acara Maulidun Nabi, ada pengkajian nanti sore di masjidnya. Itu saja dari saya mungkin, Atira, mohon maaf kayaknya tidak ada yang bertanya, dan memang tidak mestinya memang lebih banyak untuk ditadaburi daripada ditanyakannya. Dan sekali lagi semoga kita diberikan kemudahan untuk being gentle, ya, kind kepada siapapun saja, dan semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan hidayahnya, ya,
mendapatkan solusi atas semua masalah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Demikian Kak Ha, thank you Kak Ha dan Natira dengan semuanya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okey, sahabat-sahabat, mari kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Baiklah, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama-sama. Semoga mendapat keberkatan kelas pagi ini. Terima kasih doktor. Terima kasih Atira. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Atira kena stopkan live tu Atira. Baik.